Hai, welcome back to my YouTube channel. Dan masih dengan pembahasan seputar pengalaman pasca operasi wasir, ya. Dan kalau nggak salah ini adalah udah 6 minggu atau ya 1,5 bulan pasca operasi wasir yang aku jalani, ya. Dan aku bikin video ini karena kemarin aku sempat ganti akun, dan saat aku balik lagi ke akun yang lama ternyata udah banyak banget yang tulis di komentar aku, yang komen gitu. Dan aku terima kasih banget untuk kalian yang udah komen gitu. Ya, tujuan aku bikin channel ini emang untuk berbagi ya gitu. Mungkin di antara kalian teman-teman ada yang punya wasir, atau ada yang merasa takut, atau ya mungkin mau berbagi juga, ya silahkan ya kalian komen juga di video aku ini. Terima kasih juga untuk kalian yang udah komen. Dan kali ini aku mau membahas tentang yang aku rasa setelah 1,5 bulan menjalani operasi wasir, ya. Jadi 1,5 bulan pasca operasi wasir itu, alhamdulillah aku udah nggak ngerasa sakit lagi gitu. Ya kadang sih ya, cuman nggak maksudnya nggak tiap hari gitu, kadang-kadang aja gitu masih ada rasa nyeri gitu. Tapi itu setelah BAB, bukan waktu BAB-nya. Kalau waktu BAB-nya nggak terlalu ya. Asal di sini aku kasih tahu, jaga pola makan kalian ya. Jangan yang namanya buah-buahan itu jangan sampai telat, dan kalau bisa usahakan tiap hari itu BAB. Jangan sampai nunggu nahan-nahan pengen BAB atau gimana gitu ya. Intinya buah-buahan aja dibanyakin gitu ya, sayur gitu yang mengandung serat, biar BAB kita juga tiap hari itu lancar dan feses itu nggak keras. Karena kalau kita makannya sembarangan gitu pasti sakit gitu, saat BAB sakit gitu. Dan itu aku pernah juga yang ngerasain gitu, waktu aku tuh istilahnya aku bosen dengan makanan yang itu aja. Maksudnya kan harus sayur bening gitu ya, nggak boleh pedas gitu. Nah, aku pernah nyoba tuh ceritanya, aku makan kuah seafood, bukan kuahnya aja gitu, aku pengen nyobain gitu. Ternyata itu pedas, dan pedasnya itu karena pedas, bukan pedas cabai kalau kata aku sih, pedasnya itu karena merica gitu. Ya nikmat sih gitu, karena udah lama nggak makan pedas gitu ya. Tapi akibatnya itu besoknya itu aku ngalamin diare gitu. Jadi ya kalian bayangin aja ya, namanya kita habis operasi gitu, terus emang kata dokter kan jangan makan pedas gitu, karena kita nggak boleh pantangan gitu untuk orang yang habis operasi wasir kena diare gitu. Karena emang sakitnya itu ngelebihin kita BAB-nya keras gitu. Kalau BAB keras kan cuman sekali doang gitu ya, pertama doang gitu kita ngerasa sakit gitu ngeluarinnya kan. Tapi kalau kita kena diare gitu, itu kan kita otomatis tiap bolak-balik terus gitu kan. Sering kita ke kamar mandi gitu untuk buang air gitu. Nah, itu sakitnya itu benar-benar sampai nangis gitu, karena ya yang namanya kita habis operasi ya gitu, kita sekali dua kali dilewatin feses aja kadang masih ada terasa perih apa gimana gitu ya. Apalagi aku kemarin itu ada 7 kali aku bolak-balik gitu, walaupun ya fesesnya lembek gitu, tapi tetap aja gitu sakit banget. Makanya dari situ aku udah stop untuk tidak makan pedas dulu sebelum benar-benar pulih. Dan itu
aku kira-kira 1 bulan pasca operasi lah, itu masih masih apa ya, masih nggak bisa makan pedes gitu. Cuman ya kesananya sih udah enggak gitu. Dan proses penyembuhannya itu kalau normal ya, kalau tiap hari kita BAB nggak ada masalah, itu misalnya ada rasa sakit juga ya paling ya setelah BAB-nya aja gitu. Kalau aku sih nggak pas lagi BAB-nya ya gitu, aku mah setelahnya gitu. Setelah BAB ada rasa nyeri-nyeri dikit gitu. Yang penting kita tuh eh, jangan sampai berdarah atau luka gitu, karena kalau luka itu pasti perih banget gitu udahnya gitu ya. Dan terus kemarin aku ada baca komen nih dari Mbak Neng Erni Septiani. Halo Mbak, aku bantu jawab di sini ya Mbak. Mungkin di komen kurang jelas, aku di sini bantu jawab ya. Terima kasih ya udah komen. Jadi gini loh, Mbak Neng Erni ini nanya berapa kali kontrol ke dokter dan minum obat dari dokter pasca operasi. Nah, di sini aku mau jelasin, aku itu kontrol itu cuma 1 kali, 1 minggu pasca operasi gitu. Ya emang sih kalau kata dokter sih 1 bulan setelah operasi harus kontrol lagi gitu ya. Cuman karena waktu itu aku ada kesibukan, aku harus keluar kota gitu, jadi aku nggak kontrol gitu. Karena ya emang aku juga ngerasa kan nggak ada masalah gitu. Emang aku juga maklum ya, kalau dokter bilang aku 1 bulan pasca operasi itu aku harus kontrol lagi, aku juga maklum. Mungkin karena yang ditakutkan pasien itu pasca operasi itu adalah penyempitan anus gitu. Nah, kalau kita udah penyempitan anus itu kita itu mau nggak mau itu harus dibusinasi gitu. Jadi penyempitan anus itu jadi kecil gitu ya, dan susah untuk mengeluarkan kotoran gitu, sulit untuk BAB gitu. Yang ditakutkan pasien pasca operasi itu sebenarnya itu ya. Kalau yang kayak susah BAB, terus perih, nyeri, terus berdarah gitu, itu mungkin setiap operasi apapun itu jenis operasinya, mau dengan metode canggih ataupun konvensional gitu ya, kalau kata aku sama aja ya, semuanya juga pasti ngerasain gitu. Hanya mungkin yang membedakan gini, kalau operasi konvensional itu dia itu rasa nyerinya itu mungkin lebih lama gitu ya. Sedangkan kalau operasi yang aku lakukan itu dengan metode itu sakitnya bisa diminimalisir gitu. Jadi ya paling ibaratnya kita sakit itu hanya sekitar 40%-nya gitu dari sakit kalau operasi konvensional gitu. Karena yang jelas aku semalam pasca operasi, jadi sorenya aku operasi gitu, besoknya juga aku udah bisa jalan gitu, malah aku udah bisa nyuci piring gitu. Dan pasca operasinya juga kan aku juga udah langsung duduk, terus langsung bisa jalan gitu ya. Terus juga aku masih harus jalan ke parkiran, terus duduk di mobil menuju rumah gitu. Dan itu habis operasi itu nggak ada rasa sakit gitu. Aku nggak ngerasain sakit. Mungkin beda dengan yang konvensional ya. Kalau konvensional itu kan masih harus berbaring 1 malam gitu. Terus juga sakitnya itu mungkin bisa lebih lama lagi gitu. Kalau aku kan enggak, aku besoknya aja aku udah bisa jalan gitu. Hari pertama aku udah bisa turun, udah bisa jalan ke dapur, malah aku bisa nyuci piring. Terus hari kedua juga aku udah jalan juga udah lancar gitu. Hari ketiga malah aku udah bisa beli bubur ke tukang bubur gitu untuk sarapan ya. Dan itu ya untuk kalau bagi orang yang habis operasi mungkin jauh gitu ya, karena sekitar 100 meteran gitu, tapi aku bisa jalan gitu walaupun ya pelan-pelan gitu.
Terus hari keempat juga aku udah bisa turun naik tangga gitu. Ya walaupun begitu check up yang pertama itu ke dokter aku diomelin sih enggak ya, cuman dokter agak aneh gitu. Ibu jangan jangan ini dulu, jangan turun naik tangga karena itu nanti ada tekanan gitu di bekas operasi gini-gini. Kalau aku kan nggak tahu ya, isinya aku ya nggak ada masalah gitu. Aku 4 hari udah bisa turun naik tangga gitu. Eh, Ya itu mungkin bedanya konvensional dengan yang aku rasa operasi pakai metode BIM kemarin gitu. Pas ke operasi aku udah jalan enak gitu. Cuman yang aku rasa itu mungkin sama ya, eh, dengan operasi konvensional ataupun dengan metode-metode itu adalah rasa sakit saat buang air gitu. Ya itu sih normal aja gitu ya. Pasti semua juga namanya habis operasi pasti udahnya sakit gitu. Ibaratnya kan eh, itu yang dioperasi, itu juga yang untuk mengeluarkan gitu. Beda dengan kalau kayak sesar atau operasi yang lain kan jalurnya beda gitu ya. Mungkin nggak sesakit gitu. Kalau kata aku 2 kali sesar dengan 1 kali wasir aja. Kalau kata aku mendingan operasi sesar gitu karena nggak untuk jalan gitu. Beda kalau pasir itu kan itu yang dioperasi, itu juga yang untuk keluar kotoran gitu. Jadi kalau kata aku benar-benar namanya operasi wasir itu operasi besar kalau kata aku gitu ya. Dan aku minum obat dokter itu cuma waktu pasca operasi, dan setelah kontrol pertama itu aku masih dikasih untuk 3 hari lah gitu. Untuk 3 hari aku masih dikasih obat juga. Setelah habis udah enggak. Nah kalau kesananya kalau misalnya aku BAB agak nyeri atau gimana gitu, aku paling cuman minum paracetamol gitu. Kalau enggak ya apa ya, asmet gitu, asam mefenamat gitu ya, untuk meringankan nyeri lah gitu. Tapi ya beda ya istilahnya nyeri waktu sebelum dan pas ke operasi itu beda. Waktu sebelum itu aku kalau udah kambuh aku tuh bisa seharian tidur nggak ngapa-ngapain gitu ya, dan itu bisa sampai 2 hari gitu sakitnya gitu. Tapi kalau pasca operasi itu paling paling lama gitu 3 jam aku tidur juga kesananya udah normal lagi, udah nggak sakit lagi gitu. Jadi aku minum obat penghilang nyeri itu kalau emang BAB aku nyeri, kalau enggak ya enggak gitu. Terus yang dirasa pasca operasi ya seperti di video aku sebelumnya, yang dirasa komplikasi pasca operasi itu mungkin semua sama ya, jenis operasi yang dilakukan itu semuanya pasti sama gitu. Jadi susah BAB, nyeri, berdarah, dan penyempitan anus. Bahkan ada juga aku dengar itu susah buang air kecil gitu ya pasca operasi. Tapi syukur alhamdulillah aku kayak buang air kecil aku lancar gitu ya. Terus penyempitan anus alhamdulillah aku enggak. Itu yang sebenarnya penyempitan anus itu yang paling aku takutin gitu, karena waktu dokter bilang kalau nanti ada penyempitan anus mau nggak mau harus dibusinasi. Businasi itu jadi masukin alat ke anus gitu biar anus itu agak lebar gitu. Aku udah bayangin aja ya, istilahnya habis operasi kita masih luka dimasukin ini gitu, dimasukin alat gitu. Bayanganku ya Allah jangan sampai gitu aku harus dibusinasi gitu. Makanya aku bersyukur begitu faces aku lihat normal gitu seperti sebelum aku operasi. Aku benar-benar ngucapin alhamdulillah gitu, karena aku itu paling takut itu businasi itu, penyempitan anus itu yang paling aku takutin. Kalau model BAB susah itu wajar kayaknya gitu ya. Terus kalau berdarah ya wajar, namanya juga luka gitu kan, masih luka gitu pasti berdarah gitu kan. Terus ada lagi pertanyaan, ada cairan atau enggak pasca operasi? Kalau aku pribadi enggak, aku biasa aja bersih gitu, nggak ada cairan apa kayak kuning atau apa gimana gitu, nggak ada gitu. Karena setiap kali habis BAB
aku tuh langsung rendem PK gitu kan. Itu aku rendem PK juga kayaknya sekitar 3 minggu pasca operasi aku masih rendem PK gitu ya. Itu juga nggak tiap hari gitu. Kalau ada rasa perih atau gimana nggak nyaman, aku pasti rendem PK. Itu juga cuma sehari sekali gitu. Nggak harus tiap hari, apa sehari 2 kali 3 kali gitu, enggak. Aku cuman kalau lagi nyeri doang aku baru rendem PK. Terus kalau benjolan awal-awal sih aku ngerasa gini. Jadi kalau kalau kita buang angin itu kayak ada yang ikut keluar tapi terus nanti ikut masuk lagi. Itu yang aku rasa ya. Mungkin aku pernah lihat gitu, bukan lihat, maksudnya aku pernah dengar gitu kan, mereka juga ada yang ngerasain seperti itu ya. Mungkin pasca operasi kan ada jaringan yang belum pulih gitu ya. Jadi kalau kita buang angin itu kadang ada seperti rasa ada yang keluar gitu, terus nanti dia masuk lagi. Cuman ya itu hanya 3 mingguan gitu deh. Kesananya enggak sih, biasa gitu, mungkin udah normal gitu ya, jadi udah nggak ada rasa kayak gitu. Terus bius yang dipakai itu bius lokal, jadi cuman disuntikin di sini ya, tulang belakang, kayak operasi sesar aja gitu. Dan ini yang aku ada yang bilang kalau di bius ini lokal gitu, ada yang bilang sakit, ada yang bilang oh sakitnya nggak ketahan atau gimana. Aku cuman bingung aja gitu ya, karena aku 2 kali operasi sesar, tapi sekali aku bius total gitu. Anak pertama aku bius total, dan anak kedua aku bius lokal. Dan saat di bius lokal itu aku nggak ngerasain sakit kayak orang-orang yang sering mereka katakan gitu. Aku juga aneh ya, orang pada bilang katanya, oh sakitnya minta ampun gini. Kalau aku enggak, cuman kerasa apa ya, kayak ada yang cekit gitu, digigit semut aja gitu rasanya. Terus ya udah, nggak ada rasa sakit atau gimana gitu. Aku juga aneh gitu ya. Ya mungkin tingkat rasa sakit tiap orang itu mungkin beda-beda gitu. Ada yang bilang sakit atau ada yang enggak gitu. Kalau aku termasuknya enggak. Dan itu juga aku nggak ngerti apakah karena dokter anestesinya yang belum pengalaman atau gimana. Tapi pasti dokter anestesi pasti yang udah yang orang terpilih ya, nggak mungkin yang sembarangan gitu. Cuman ya di sini aku juga nggak ngerti lah pokoknya gitu, kenapa kok aku beda sama orang gitu. Aku berarti 2 kali ya, aku disuntik ini yang tulang belakang itu sesar. Dengan kemarin waktu mau operasi wasir, aku alhamdulillah aku nggak ngerasa sakit sedikit pun, aku relax gitu ya. Terus kaget atau gimana enggak gitu ya. Mungkin intinya itu kita harus relax gitu, kita nggak boleh tegang gitu, karena kalau tegang itu kalau pas jarum nyuntik itu masuk itu pasti kita kan kaget gitu kan. Tapi kalau kita relax gitu ya insya Allah gitu, mungkin jarum masuk juga kita ya relax aja gitu, nggak sakit. Mungkin itu yang bikin aku waktu disuntik itu nggak sakit gitu. Jadi nggak usah takut ya kalau misalnya ada orang yang bilang sakit gini ya mungkin mereka gitu. Kalau ya mudah-mudahan kita enggak gitu aja, karena aku nggak ngerasa sih, aku 2 kali juga nggak ngerasa apa-apa. Terus ada juga yang tanya metode seperti yang di video sebelumnya. Metodenya metode BIM, jadi laser gitu. Jadi itu benjolan yang aku kan ambeien kan wasir eksternal ya. Jadi ada 4 titik gitu di luar dan 1 titik di dalam. Mungkin wasir eksternal dan internal mungkin ya gitu. Cuman dokter waktu itu nggak bilang sih, cuman bilang wasirnya aku eksternal gitu. Jadi ada 5 titik yang dibuang. Jadi kalau dengan metode BIM itu dikeringkan dulu gitu sampai mengecil. Setelah mengecil itu baru tuh potong gitu. Jadi nggak menimbulkan pendarahan gitu. Beda dengan konvensional mungkin langsung dipotong jadi kan keluar darah atau gimana. Kalau metode yang aku pakai kemarin kering gitu, bersih. Biasanya daleman aku juga nggak ada darah sedikit pun gitu ya. Terus apakah BAB-nya harus tiap hari pasca operasi? Usahakan harus tiap hari, karena
kalau kita sampai berapa hari nggak BAB itu pasti nanti udahnya kan feses kan pasti keras gitu ya. Jadi usahakan kita BAB tiap hari yang rutin, terus juga kita makan juga dijaga gitu ya, banyakin buah sayur, nggak boleh makan pedes gitu ya, karena kalau kita tiap hari itu kan BAB-nya itu kan jadi apa ya, nggak ada pengerasan feses gitu, jadi itu bisa bikin kita cepat sembuh gitu. Tapi kalau kita BAB-nya 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu, pasti feses kan keras gitu, dan itu pasti bakal sakit gitu kalau kita ngeluarinnya. Oke guys, mungkin itu aja. Aku udah jawab pertanyaan-pertanyaan ya. Di sini banyak gitu yang tanya, cuman aku minta maaf aku nggak bisa sebutin namanya satu persatu gitu ya. Dan terima kasih buat yang udah komen gitu di kolom komentar aku. Dan ya tujuan aku di sini emang pengen berbagi gitu ya, karena aku tahu pasti ada yang takut mau operasi wasir, atau mungkin ada yang sedang menjalani penyembuhan atau gimana gitu. Itu tujuan aku bikin video ini, karena aku mau berbagi dengan kalian. Dan aku di sini ngomong jujur, aku nggak ada dilebih-lebihin atau dikurang-kurangin. Kalau aku bilang sakit, aku bilang sakit. Kalau aku bilang nggak sakit, aku bilang nggak sakit gitu ya. Aku nggak mau nakut-nakutin gitu, karena emang operasi di mana-mana yang namanya operasi itu udahnya pasti sakit gitu ya, itu mah udah pasti gitu ya. Cuman bisa diminimalisir. Aku nggak berani ngomong tentang operasi konvensional ya, karena aku nggak operasi konvensional gitu. Aku pakai metode BIM, jadi yang aku rasain itu seperti itu. Sakitnya itu bisa diminimalisir gitu. Dan ya aku sih nyaraninnya ya, kalau emang ada yang masih takut atau gimana, mending kalian tanya dokter dulu, mungkin dokter kasih obat atau gimana untuk nyembuhin gitu, jangan sampai dioperasi gitu kalau yang takut ya. Kalau misal kalian udah berani, mendingan kalian operasi gitu, karena sakitnya itu ya paling sebulan 2 bulan gitu ya, sebulan 2 bulan sakit, dan kesononya kita tuh udah bebas, kita merdeka gitu kan, daripada kita takut gitu terus kita nggak operasi, lama-lama semakin parah gitu. Dan kita juga kan menderita kalau udah semakin parah, kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang aku rasa ya, itu benar-benar aku bersyukur, alhamdulillah aku udah jalanin operasi dan sekarang aku udah bebas, merdeka misalnya gitu. Mungkin kesononya lagi 2 minggu ke depan mungkin aku udah merdeka gitu, karena udah sembuh total gitu ya, amin. Oke guys, terima kasih kalian udah ngeliat video aku. Dan kalau kalian mau komen silahkan komen, dan jangan lupa like dan subscribe ya. Dan kalau video aku ini berguna, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan jangan pernah takut untuk operasi, karena dengan operasi itu akan membuat hidup kita lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih. Bye-bye.